Gue kadang bingung sama bangsa Indonesia ini. Sekarang rame, katanya Ba'alawi yang ada di Indonesia itu tidak ternasab. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus oleh mana Anda dengan ulama-ulama kasar terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Itulah kenapa saya mengatakan dari dulu bahwa siapapun yang dekat dengan kelompok Lawi, secerdas apapun akan menjadi dungu. Sama saja dengan si Somat ya, orang yang dikenal sebagai penceramah hebat, tapi ternyata begitu karena dia bergaul dengan kelompok Lawi, apa yang terjadi? Langsung otaknya blank dan bahkan mengglorifikasi bahwa negara Yaman itu adalah negara yang kaya. Hanya saja kenapa tidak diaspal di sana? Karena ada jejak-jejak kaki wali katanya, jangan sampai itu ditutupi. Ada banyak orang yang berupaya mencari kesalahan Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani dengan mempertanyakan kenapa nasab kelompok Lawi baru kali ini dipertanyakan. Padahal menurutnya ulama-ulama dari dulu sudah banyak yang mengakui nasab kelompok Lawi. Pertanyaan sebaliknya adalah siapa yang mengakui? Bahkan mereka ini kadang-kadang membawa nama Kiai Hasyim Asy'ari, membawa nama Kiai Maimun Zubair. Ya memang notabene-nya kiai-kiai ini adalah kiai-kiai yang sangat ditakzimi oleh seluruh orang-orang Nahdien di berbagai kalangan, termasuk mulai kiai-kiai yang ada hari ini, Gus-Gus, apalagi Nahdien kultural. Nah, hal yang sama dipertanyakan oleh seorang artis yang sempat menjadi wali kota di Palu dan bahkan pernah menjadi calon wakil gubernur ya di Sulawesi Tengah, tetapi gagal, dan hari ini dia ada di DPR RI. Siapa dia? Itulah videonya yang saya sematkan di awal, namanya Pasha Ungu. Logikanya begitu cetek, mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani beserta seluruh kawan-kawan yang merungkatkan nasab kelompok Lawi. Seolah-olah dia menganggap bahwa kelompok Lawi ini sudah paten menjadi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari dulu katanya tidak ada ulama yang menyoal itu. Nah, sepertinya logika Pasha Ungu ini tidak jalan. Rasionalisasinya tidak jalan. Itulah kenapa saya mengatakan dari dulu bahwa siapapun yang dekat dengan kelompok Lawi, secerdas apapun akan menjadi dungu. Sama saja dengan si Somat ya, orang yang dikenal sebagai penceramah hebat, tapi ternyata begitu karena dia bergaul dengan kelompok Lawi, apa yang terjadi? Langsung otaknya blank dan bahkan mengglorifikasi bahwa negara Yaman itu adalah negara yang kaya. Hanya saja kenapa tidak diaspal di sana? Karena ada jejak-jejak kaki wali katanya, jangan sampai itu ditutupi. Coba bayangkan congornya Somat, begitu dia degradasi keilmuannya. Karena itulah efek bergaul dengan kelompok Lawi, sama dengan si artis ini, si Pasha Ungu. Nah, coba kita melihat seperti apa tanggapan Kiai Nurul Hidayat yang saya kira ini sangat menohok buat Pasha Ungu. Pasha Ungu ya orang Palu ya, harusnya ya ngerti lah ya. Lah kenapa jenengan nggak jadi wakil gubernur sejak dulu? Kenapa di Indonesia sebelum tahun 2000 nggak ada yang namanya Gojek, Grab, atau Uber? Nggak ada. Di Amerika sudah ada Uber, Indonesia nggak ada. Nah, saya baru YouTube ini kan baru 2 tahun lebih inilah. Ya kenapa zaman Rasulullah nggak menemukan Google? Ayo. Kenapa Facebook baru ditemukan anak muda Mark Zuckerberg kemarin itu saja? Kenapa YouTube baru kemarin saja? Dulu nggak ada YouTube. Zamannya beda. Inilah yang namanya setiap 100 tahun, 1 abad sekali itu ada pembaharuan, peradaban, pemahaman. Bahkan tentang keagamaan pun, furu'iyahnya itu ada tambahan dan pengurangan. Tergantung kondisi zaman dan makan. Jadi begitu. Jadi misalkan Mas Pasha Ungu misalkan ya, Ungu itu grup band ya, bela Habib katanya peneliti lah, ketinggalan informasi. Kereta jalan sudah jauh ya, dari Surabaya ke Jakarta jenengan baru bulet Gresik. Ya oleh sebab itu semua orang itu sekarang sama-sama belajar. Saya tidak pernah mengaku alim alamah, tidak pernah, itu fitnah itu. Saya ini orang yang bertorekoh kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Saya akan menjadi pendengar yang baik. Jika saya pas tidak mendapatkan jadwal khutbah Jumat, saya akan menjadi jamaah biasa. Enggak apa-apa. Ing ngarso, sung tulodo, ing madya mangun karso,
Iso tutwuri handayani, iso dadi makmum, iso sembarang iso. Enak urip iku. Jadi nggak boleh kita sombong. Itu nggak boleh. Mengandalkan ilmu kita, semua itu sama-sama. Zamannya beda itu. Nggak ada orang yang pualing sekarang. Alim, enggak. Biasa. Harus tetap belajar lagi. Kiai pondok pesantren yang walim ya, ketika nyentuh HP produk Cina, ya mesti harus belajar lagi dari anak-anaknya, gus-gusnya, santri-santrinya. Kan begitu. Wong saya ini termasuk yang ketinggalan zaman, HP saya itu memori 3 giga kok. Internalnya cuma, ROM-nya itu cuma 32 giga. Ya saya ketinggalan zaman sudah. Sekarang ini nggak laku. HP yang seperti ini itu sudah ketinggalan zaman. Setiap tahun itu sudah mengeluarkan produk baru. Otomotif dan elektronik itu selalu maju terus melesat. Pemikiran kita selalu terbelakang. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nyimak. Sekarang Kipin lagi genjar-genjarnya korek-korek kesalahan yang pro Kiai Imad. Nah, nggih, saya itu yang ngisui saya nggak apa-apa. Namanya ini apa ya? Medsos. Selain medsos itu kita itu orang terbuka, gitu. Bukan tertutup gitu. Jadi open minded ya. Misalkan saya dikritik nggak karu-karuan itu ya karena belum tahu, udah aja. Kalau sudah tahu nanti akan mau ya menerima ya karena masih belum tahu. Banyak yang mengkritik, wah mulai laki-laki dan perempuan, ya nggak apa-apalah. Itulah resiko perjuangan karena ini termasuk bagian daripada sopo sing nandur mesti manen. Saya mengkritik habaib dan mengkritik kiai-kiai sepuh kita, maka saya harus mau dikritik gantian. Aja enak boleh menangi dewi kan gitu. Saya dikritik oleh santri-santri, ya silahkan nggak apa-apa. Misalkan saya dikritik, nggak pernah ngaji nahwu sorot, misalkan ya loh, ya. Begini loh saya ceritakan ya. Saya dulu itu ngaji sorot itu mulai nahwu wadeh, nahwu mulai nahwu tasrifan sorot, nahwu wadeh, ya, wadeh jurumiyah, mriti, alfiyah, sampai ke balaghah, jawahirul maknun, sampai ke ukudul juman. Bertahun-tahun saya belajar itu, ya. Cuma kalau ada yang salah itu pas saya kurang mutolaah gitu loh. Saya kurang mutolaah. Setelah kami pancing sholawat busro itu, banyak yang terpancing keluar semua. Misui saya, gak karu-karuan. Padahal nanti seandainya, ayo kita buka-bukaan sekarang. Ayo buka-bukaan, sholawat busro itu seperti apa statusnya. Tentu menang saya. Tentu menang saya. Kenapa? Asbabnya itu gak jelas. Penuh dengan tipu daya. Apalagi menyamakan sholawat busro 41 kali dengan 41 kali membaca surat Yasin 83 ayat itu. Jelas nggak masuk akal, nggak ada dasarnya. Toh tetap saya selalu ayamil akhirah, yaumil akhirah, darul akhir dan lain sebagainya. Silahkan. Tapi bagi orang yang mungkin buta, silahkan. Ayo teruskan dulu. Buatlah video, jangan cuma satu, percuma. 100 saya akan bantah satu video saja. Teruskan, ya. Sing masih kempelindi membanggakan kitabnya, nahwu sorobnya, silahkan teruskan. Buat 100 video, akan saya bantah dengan satu video. Ojo kempelindi. Cara tertawamu itu, ya, itu bukan tertawa menghormati, tapi ejekan. Itu yang kenapa saya tidak merespon itu loh. Itu tertawa ejekan, dan itu mengandung aura kebencian. Bukan peringatan. Kalau saya mengingatkan Yai Sepuh, semisal Kiai Haji Miftahul Ahyan, dengan cara yang hormat, yang saya hormati, tetap saya hormati beliau. Secara pribadi itu saya tidak membenci. Ya, Gus Ulil Absor Abdallah, Kiai Haji Idrus Romli. Saya selalu menyebutkan gelarnya, Gus Wafi. Saya sebutkan, ya, Gus Rumail Abbas. Saya sebutkan namanya. Nggak pernah saya menjatuhkan, tak ejek dengan cemooh, dengan tertawaan, pelecehan, itu saya nggak pernah. Ini termasuk adab dalam berdebat, ya. Kalau soal ta'alumin saya melayani, kalau soal ta'anutin ya saya tidak akan pernah melayani. Bukan karena kami tertutup, tidak. Coba dirubah dulu mindset cara berpikir Anda. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Jenengan harus jadi mu'rab, bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan zaman. Jangan mabni, sukun mandek wis aku wis alim. Ya itu, Kiai Haji terus Romli, ya. Kiai Haji Lutfi Basori, ya. Gus Naji itu mabni, bukan mu'rab, ya, bukan mu'rab. Kalau menuduh saya nggak ahli nahwu shorob lah ya. Saya itu 40 hari apal alfiyah 1000 bait itu. Pertama kali di pondok saya yang hafalan di panggung itu saya. Kalau percaya saya masih punya fotonya.
Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbila khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa astainullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biya mahwiyah tuqaribul aqsa bi lafzin mujazi wa tabsudul badala bi wa'din munjazi wa taqtadiri dom bi ghairi sukhati fa iqatan alfiyatan bi mu'ti wa bisabin haizun tafdila mustawjibun tanaiyal jamila wallahu yaqdi bi batin wa fi rali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufidun kastaqim wa sunafilun summa harfun kalim wahidu kalimatun wal qawlu ambagilmatun biya kalamun qad yu'ambil jaribatan wanida wa al-musnadun ismu tamyizun hasul bi tafa'al tawa'atat wa yaf'al sampai wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Pilih mu'rab atau mabni itu aja. Santri-santri semua saya tantang harus mu'rab, bisa berubah. Al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahwa diskursus soal nasab ini memang bak bola salju yang tidak bisa dihentikan. Apalagi hanya sekelas Pasha Ungu yang mempertanyakan ini, siapa sih dia? Dalam konteks diskursus nasab, dia bukan siapa-siapa. Oleh karenanya tetap on the track, siapapun yang masuk di dalam diskursus soal nasab ini, tentu patokan kita adalah bagaimana menguatkan dan mengukuhkan, mengglorifikasi hasil kajian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Toh pada akhirnya memang sampai hari ini belum bisa dibantah, apalagi dibentengi oleh kiai-kiai seperti Kiai Nur Ihya dan Kiai Abbas Buntet dan beberapa kiai yang lain yang memang memiliki keilmuan yang tinggi. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.